Masih bersama dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pak Menteri. Kalau sambil ngeteh Pak, silakan. Kami persilakan begitu. Kita bicara ngobrol santai juga terkait dengan ini yang kemudian menjadi tantangan kita bersama terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Apa yang kemudian menjadi tantangan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang ini, Pak Menteri? Masalah utama sebenarnya kalau kita bisa menutup non prosedural ini mungkin bisa kita selesaikan. Karena gini, non prosedural itu awalnya non prosedural, tapi itu bisa mengarah ke TPPO. Itu satu. Yang kedua, kita harus menguatkan cyber kita. Karena kan sekarang yang berangkat, yang terjaring TPPO di Myanmar terutama itu rata-rata anak-anak yang pendidikannya cukup well educated. Oh ya? Iya. Oh. Minimal SMA begitu Pak? Iya, mungkin minimal SMA, rata-rata S1, bahkan ada yang ahli IT kan. Ada yang beberapa pengusaha yang kemudian tidak dibayar vendor, kemudian dia berangkat ke sana. Nah, itu ternyata modusnya lewat medsos. Media sosial kita? Iya, jadi kalau yang unprocedural yang kita bicarakan selama ini kan lewat di desa tuh. Ambil, datang ke desa, jemput, pengaruhi. Kalau ini lewat medsos. Nah, ini PR besarnya, karena kita take down, muncul lagi, take down, muncul lagi. Nah, ini memang harus kita hati-hati di situ. Dan tidak terdetek? Tidak terdetek. Jadi gini, mereka ini pasang iklan, iming-iming, gaji tinggi, macam-macam ya, bekerjanya bagus, fasilitasnya bagus, oke kan? Semua orang tertarik kan, anak-anak zaman sekarang. Lalu kemudian nanti di sini sudah ada apa namanya jaringannya, orangnya yang di Indonesia maksudnya ya. Nah, itu berkomunikasi secara online. Lalu mereka diarahkan untuk mengurus proses-proses itu. Lalu nanti sampai di negara tujuan, taruhlah Myanmar. Myanmar juga ada orang Indonesianya. Jadi yang main juga sesama WNI kita. Sesama WNI kita mengorbankan WNI kita. Nah, jadi itu problem kita di situ. Nah, oleh karena itu memang yang harus kita lakukan masif itu adalah edukasi. Yang kedua, memang harus ada penegakan hukum. Jadi jangan sampai yang kita temukan berindikasi tidak ditangkap. Makanya kayak kasusnya Soleh Darmawan yang di Bekasi, yang kemarin viral itu kan saya minta untuk yang ngajak Soleh Darmawan itu siapa? Saya minta dilaporkan, dilaporkan ke polisi dan sudah ditangani sekarang, ditangani, diproses pidananya. Nah, ini menurut saya harus diproses pidana supaya orang kapok, tidak gampang atau tidak mudah terpengaruh. Karena TPPO ini modusnya kayak narkoba begitulah. Jadi apa ya? Modusnya canggih. Modusnya canggih. Canggih. Modus operandinya ini ya, yang kemudian dilakukan dengan iming-iming gaji yang sangat besar tadi. Pak Menteri, berbicara juga terkait dengan penguatan cyber kita, ini kan tentunya kerjasama juga dengan pihak kepolisian. Kami berencana, kami punya sekarang ini Kementerian barunya ada direktur cybernya. Direktur cybernya? Kita punya direktur cyber. Direktur cyber ini nanti kita kerjasama dengan BSSN, dengan Komdigi, dengan BIN, dan juga dengan kepolisian. Kepolisian juga punya Satgas Gakum Deks Perlindungan PMI Barreskrim juga ya Pak Menteri ya? Sekarang ini dalam rangka meningkatkan perlindungan, kami punya yang namanya tim reaksi cepat di internal kami oleh Kemenko Polkam. Itu dibentuk semacam Des Perlindungan Pekerja Migran Non Prosedural dan TPPO. Dan di kepolisian juga sudah ada Satgas khusus oleh yang sekarang kepala oleh Bu Nurul itu. Nah, jadi ini kita tinggal bekerja sama. Gimana caranya bekerja sama, tetapi jangan lupa Kementerian Luar Negeri juga punya peranan penting, karena perlindungan di luar negeri itu kewenangannya di Kementerian Luar Negeri. Jadi kami nih, Mas Jaya, itu kalau ada informasi misalnya viral, ya kami mau tidak mau harus koordinasi dengan Kemenlu. Kemenlu nanti akan bantu kita cari data atau lewat adnaker kita yang di sana, cari data atau lewat atas kepolisian kita yang ada di sana, cari data, kita ini nanti mereka akan kirim ke Indonesia atau koordinasi dengan kita, ini pengirimannya gimana nih, uangnya dari mana,
Bagaimana caranya? Nanti kita bantu tuh. Nah, pemulangan misalnya jenazah ya, pemulangan jenazah itu kita yang antar itu mulai dari bandara sampai ke rumahnya, kita tangani. Begitu pula yang sakit, begitu pula yang deportasi. Gitu. Kita tentu tidak berharap begitu ya para pahlawan kita pulang tinggal tapi memang kuncinya proseduralnya non proseduralnya harus dibatasi sedemikian rupa. Oke, baik Pak, ini terkait dengan peta beberapa wilayah yang kemudian apakah juga kementerian sudah memetakan begitu terkait dengan TPPO ini? Kalau kemarin yang 546 dari Kamboja itu paling besar itu waktu itu kan salah satunya dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, yang sebenarnya yang penempatan konvensional itu tidak terlalu banyak yang di Sulawesi Utara kan, ternyata Sulawesi Utara juga banyak. Jadi di Jawa Barat banyak, Jawa Barat, Karawang, itu kan. Nah jadi kita sudah pemetaan sih, kita sudah pemetaan dan kita sedang mengecek juga ini. Pemain-pemain yang ada di Indonesia ini mainnya di target sasarannya daerah-daerah mana saja. Tapi kan nggak boleh diumumkan. Ya. Benar-benar menjadi konsen sangat luar biasa. Kita fokus betul. Fokus betul. Sampai dengan ada Satgas Sikat Sindikat juga sudah dibentuk ya Pak Menteri. Satgas Sikat Sindikat itu zaman Pak Beni. Nah sekarang saya pakai tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat. Nah, itu lebih bisa saya kontrol dan bisa cepat. Dan timnya juga udah terlatih untuk melakukan advokasi maupun pemberantasan terhadap TPPO dan juga non prosedural itu. Oke, kita balik lagi Pak terkait dengan TPPO ini. Apakah memang sudah ada kerjasama dengan negara-negara lain untuk kemudian bisa mencegah masuknya secara ilegal ini? Ya. Jadi salah satu syarat dalam undang-undang untuk bekerja sama dengan negara tertentu itu harus ada paling tidak 3 syarat. 3 syarat. 1, harus ada MOU-nya. Yang kedua, negara tersebut memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang standar ILO. Yang ketiga, mereka punya sistem perlindungan. Ini yang harus syarat menjadi kita bisa bekerja sama dengan negara tertentu. Jadi negara yang tidak memiliki perlindungan bagus, nggak boleh. Tidak boleh kita kerjasama. Contohnya? Melanggar undang-undang kita. Ya, Myanmar seperti apa? Ya, hari ini kita nggak berani sama Myanmar karena perlindungannya faktanya karena mereka konflik jadi banyak melakukan perbudakan modern di sana. Banyak penyiksaan nggak boleh. Oke. Dengan negara lain? Kalau negara lain, sekarang kan kita kerjasama yang sudah ada kerjasama kan, misalnya Malaysia sudah ada kerjasama, Taiwan sudah ada kerjasama, Hong Kong sudah ada kerjasama, Arab dulu ada SPSK namanya, sistem penempatan satu kanal. Sampai dengan sekarang? Sampai sekarang terhenti, nanti kita sedang melakukan proses cari yang terbaik. Intinya kalau toh dibuka dengan Arab ini harus dengan perlindungan yang terjamin. Perlindungan yang terjamin itu kan kita harus melihat peraturan negara sana, perilakunya di negara sana, MOU-nya nanti harus detail betul, harus bicara detail apa saja yang diatur, jam kerja, kemudian gaji, kemudian perlindungannya, asuransinya kayak apa, dan konflik kalau ada konflik seperti apa, kalau ada masalah seperti apa, harus itu kita ini. Oke. Pak Menteri berbicara juga terkait dengan modus TPPO dan juga sindikat penyaluran PMI ilegal ini. Sejauh ini apa yang kemudian bisa dilakukan? Ini langkah hukum apa yang kemudian akan dilakukan terhadap para perekrut dan juga agen-agen PMI ilegal yang tertangkap mungkin? Kalau saya hukuman tertinggi. Hukuman tertinggi sesuai undang-undang tentunya. Kan ada undang-undang TPPO. Sudah ada undang-undang 18 2017. Itu pidana, harus pidana. Harus pidana. Problemnya sebenarnya bagaimana bukan menghukumnya, bagaimana memecah kelompok-kelompok ini, mendeteksi ini lalu menangkapnya. Karena kan bisa jadi ya, mohon maaf dengan segala hormat ini, bisa jadi keinginan kita baik, tapi di institusi kita masing-masing mungkin ada yang main, ada yang terlibat. Ini yang paling sulit kita. Memberantas oknum ini yang kemudian masih salah satu PR. Mungkin PR ya. Walaupun sampai hari ini juga di tempat saya juga kita cari-cari juga nggak ketemu. Tapi mungkin di kepolisian juga ada, di tempat saya juga ada, di imigrasi juga ada,
di tempat-tempat lain juga ada, kita nggak tahu. Misalnya gini, di pelabuhan-pelabuhan transit, ya, pelabuhan airport misalnya ya, misalnya di Batam, itu masif pengiriman PMI non prosedural atau ilegal. Itu tidak mungkin kalau itu hanya bekerja sendiri oleh calon pekerja migrannya sendiri, ngurus sendiri, tidak mungkin. Pasti banyak yang terlibat, oknum-oknumnya. Nah, itulah yang sedang kita bicarakan dengan Kementerian Kimipas, dengan teman-teman kepolisian, dan juga Kemenlu, gimana caranya nih kita cari jalan supaya jangan banyak korban dari urusan ini. Peta sindikatnya ini sudah dimonitor juga oleh kementerian atau seperti apa, Pak? Ya masih kabur-kabur lah. Masih kabur-kabur? Iyalah. Oke. Karena kan kalau kita tahu pasti kita cari jalan bagaimana cara membongkar ya. Kita dapat info tapi belum betul-betul yakin. Itu yang bisa membuktikan kan yang berwenang. Kalau saya kan nggak punya kewenangan langsung sampai ke sana. Kekuatan kementerian kemudian untuk bisa menghabisi para sindikat ini kan juga bekerja sama dengan berbagai sektor. Iya, harus bekerja sama. Nggak bisa sendirian. Baik. Apa yang kemudian menjadi harapan kerjasama lintas sektoral ini, Pak Menteri? Ya, saya kira selama ini sudah mulai baik ya. Sejak Presiden Prabowo ini, kita memang didorong untuk berkolaborasi, bersinergi, dan bagus. Saya dengan Pak Kapolri sudah ketemu bolak-balik dan formal ya. Kemudian saya dengan Kimipas sudah 2-3 kali, dengan Kemenlu juga udah sering banget. Jadi kita betul-betul terbangun kerjasama yang bagus. Tinggal memang kita cari polanya sehingga ada satu sistem nanti yang memastikan bahwa tidak ada orang keluar, orang mudah keluar dengan cara non prosedural. Itu aja yang kita harus lagi cari ini. Kerjasama lintas sektoral tapi butuh dukungan dari semua pihak, termasuk kita semua. Iya dong. Termasuk media, masyarakat media, juga. Sosialisasi kan penting. Kalau orang nggak ngerti, mudah diiming-imingi, kan repot. Kita dukung fokus dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini karena sudah terfokus sendiri begitu kementeriannya, artinya juga kerjanya harus sangat luar biasa, bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita masih ada satu segmen lagi, di mana di segmen terakhir nanti ada kejutan dari Pak Menteri dan juga Pak Menteri sedikit saya kerjain karena ada 2 pertanyaan dan nanti dipilih yang paling Pak Menteri katakan terbaik lah di antara 2 pilihan ini. Kira-kira mana? Usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.